Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Sampurasun. Yang saya hormati Kabid IKP Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ibu Vicky, terima kasih sudah selalu membersamai kami Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam seluruh agenda KPI Jawa Barat. Kang Jalu, Ketua Pelaksana Anugerah, kawan-kawan komisioner ini hadir lengkap, Pak Dipa, Mas Waka, Ahmad Abdul Basit, Pak Saifur Rahman Ahmad, Kang Roni Tabroni, Kang Elang, kawan-kawan asosiasi, ketua-ketua asosiasi yang hadir melalui Zoom meeting, kawan-kawan lembaga penyiaran, kawan-kawan media cetak, elektronik yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggal 10 September 2024 ini KPI Jawa Barat beserta insan penyiaran didukung penuh oleh Pemprov, oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta asosiasi gitu ya. Hari ini kita coba mengumumkan ya kategori yang kemudian besok tanggal 11 September bertepatan dengan Hari Radio Nasional, agenda silaturahmi dan konsolidasi insan-insan penyiaran yang kemudian digagas pertama kali oleh KPI Jawa Barat, ini yang ke-17 besok akan dilaksanakan. Ini merupakan satu kebanggaan untuk kami terutama dan untuk insan-insan penyiaran di Jawa Barat yang selalu konsisten ya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan lembaga penyiaran, insan-insan penyiaran. Paling tidak tahun ini adalah tahun yang spesial, saya pikir. Kenapa spesial? Yang pertama angka 17. Jadi sweet 17 ya Bu Vicky ya. Jadi angka 17 ini lagi produktifnya, lagi semangatnya gitu ya. Yang kemudian kami tandai itu dengan semangat ikhtiar kita bersama untuk mengawal semua permasalahan-permasalahan penyiaran di Jawa Barat dan di Indonesia. Nah tentunya anugerah ke-17 kali ini tidak hanya memberikan apresiasi, tadi saya bilang bahwa anugerah ke-17 ini adalah bentuk dari konsolidasi insan-insan penyiaran untuk menyampaikan pesan bahwa kita harus berjuang bersama-sama dalam mengawal penyiaran yang berkeadilan. Tentunya kenapa ini yang kemudian kami gaungkan hampir satu tahun 2024 ini kami terus suarakan isu penyiaran berkeadilan karena memang kami sudah banyak belanja masalah gitu ya, belanja masalah melalui riset, melalui keliling di 27 kabupaten kota, melalui dialog dengan kawan-kawan lembaga penyiaran. Paling tidak tema penyiaran berkeadilan ini ada 2 poin saya pikir yang kemudian harus terus kita coba gaungkan gitu. Di anugerah penyiaran ini pun kita selalu teriakkan bahwa yang pertama amanat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu negara mempunyai tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ipolexosbud hankam tuh kalau kita bicara melindungi, karena itu adalah bagian dari kepentingan nasional. Apa yang dilindungi? Yang pertama menyambut ya 2030 dan 2045 kita butuh
kawan-kawan muda, generasi-generasi yang firm, yang kemudian proses berpikirnya atau kognisinya itu bisa firm gitu ya, mempunyai value, mempunyai pemikiran, baik itu pemikiran untuk membangun nusa bangsa, baik itu mengabdi kepada Tuhan, baik itu mengabdi kepada bangsanya, baik itu berpikir bahwa bagaimana Indonesia ini harus lepas landas gitu ya sebagai negara maju, dan itu dibutuhkan kognisi yang firm ya. Nah hari ini karena ya tadi Bu Vicky sudah menyinggung gitu bahwa negara ini masih ya belum adil karena level bahwa konten-konten yang ada di media yang berbasis internet itu belum ada yang mengawasi secara spesifik gitu ya kontennya. Nah sehingga KPI Jawa Barat ini sangat mengkhawatirkan bahwa konten-konten yang kemudian disuguhkan di media-media yang berbasis internet ini bisa merusak kognisi, maka negara harus hadir untuk menyelamatkan kognisi anak-anak muda, kelompok rentan, perempuan, dan seterusnya. Yang kedua, negara juga berkewajiban untuk melindungi industri penyiaran yang berbasiskan terestrial tadi, bahwa kita tahu gitu ya melalui Undang-Undang 32 dan P3SPS televisi dan radio gitu sudah diawasi oleh KPI gitu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Maka gitu ya kawan-kawan lembaga penyiaran yang kemudian yang firm gitu, bayar pajak, programnya firm, mendidik, informatif, bahkan ya kawan-kawan tugas dari lembaga penyiaran ini gitu itu adalah coba mendorong bahwa bagaimana karakter bangsa ini terbentuk, maka keadilan itu harus ditegakkan baik itu di Jawa Barat maupun di Indonesia. Maka kita terus suarakan itu, sehingga penyiaran berkeadilan ini adalah proses maraton perjuangan kita semua untuk menegakkan bahwa negara harus hadir pada setiap sudut celah apapun yang kemudian yang akan nanti mengancam, tapi tidak secara fisik. Saya pikir ini yang kemudian kita gaungkan, yang insya Allah nanti besok kita coba agendakan, dan insya Allah Bu Vicky, Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya hormati, saya banggakan 13 televisi yang live, kurang lebih 33 radio yang live, dan 20 televisi dan radio yang mau meliput secara khusus besok itu. Nah sehingga kami harus memastikan, dan kita semua harus memastikan, memperkukuh bahwa Jawa Barat ini adalah epicentrum penyiaran Indonesia, miniatur penyiaran Indonesia, dan kita harus jaga itu semua, bahwa penyiaran ini harus berguna paling tidak untuk penduduk Jawa Barat yang begitu banyak, 49,9 juta jiwa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar niat baik kita selalu dilindungi, diridhoi, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.